mencari bukian. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas mengenai bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, yang pertama kakak akan membahas mengenai bangun datar. Nah, adik-adik, di sini kakak sudah membuat gambar. Nah, pertanyaannya, apakah gambar yang kakak buat ini termasuk bangun datar? Ya, benar sekali. Gambar yang kakak buat ini termasuk bangun datar. Lalu, apa itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Nah, jenis-jenis bangun datar yaitu persegi panjang, persegi, segitiga, dan masih banyak lagi bangun datar yang lainnya seperti lingkaran, belah ketupat, trapesium, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, ada beberapa istilah yang sering dipakai dalam bangun datar yaitu sudut dan sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. Nah, contohnya pada gambar persegi panjang. Yang mana termasuk sisi? Nah, yang termasuk sisi yaitu AB. Kita tulis AB, BC, BC, CD, CD, DA. Nah, selanjutnya yaitu sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah besaran rotasi antara dua garis, antara dua bidang, atau antara garis dengan bidang. Nah, pada gambar persegi panjang ini, yang mana termasuk sudut? Nah, yang termasuk sudut yaitu, kita hapus dulu. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudut D. Nah, apakah kalian mengerti? Oke, jika mengerti, kakak akan lanjutkan mengenai luas dan keliling bangun datar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai luas dan keliling bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang pertama, kakak akan membahas mengenai luas dan keliling persegi. Persegi adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan sudutnya siku-siku. Nah, langsung saja kita akan mencari luas dan keliling persegi. Pertama kita beri tanda dulu. Misalnya panjang sisi persegi panjang ini yaitu 5. Kita akan menentukan luas dan kelilingnya. Nah, rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Karena di sini panjang sisi dari persegi yang ada di papan yaitu 5, maka 5 kali 5 sama dengan 25. Sedangkan kelilingnya yaitu rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sudutnya siku-siku. Nah, di papan kakak sudah menggambar persegi panjang ABCD yang dimana panjang persegi ABCD yaitu
akan menentukan luas dan kelilingnya. Pertama, luas. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjangnya tadi 5 dan lebarnya yaitu 2. Maka 5 kali 2 yaitu 10. Sedangkan kelilingnya yaitu rumus keliling persegi panjang 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali tadi panjangnya yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 5 tambah 2 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis yang ujung-ujungnya saling bertemu dan membentuk sudut. Nah, di papan kakak sudah membuat segitiga sama sisi. Di sini kita akan mencari luas dan kelilingnya. Rumus luas segitiga yaitu alas kali tinggi per 2. Nah, panjang alas segitiga ABC yaitu 10 dan tingginya yaitu 5 per 2 sama dengan 10 kali 5 50 per 2 sama dengan 25 cm kuadrat atau persegi. Nah, selanjutnya kita akan mencari keliling segitiga sama sisi. Rumus keliling segitiga sama sisi yaitu A tambah B tambah C. Panjang alas segitiga sama sisi ini yaitu 10. Jadi kita akan langsung saja tambahkan sisi dari segitiga ABC ini. Itu 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 cm. Nah, kita akan lanjutkan mengenai kesebangunan. Nah, dua benda dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Nah, adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Nah, di sini kakak sudah menggambar persegi panjang A dan persegi panjang B. Kita akan menentukan apakah persegi panjang AB ini sebangun atau tidak. Oke, langsung saja ke persyaratan yang pertama yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena persegi panjang, maka sudutnya yaitu siku-siku. Kita lihat apakah persegi panjang A dan B sudutnya siku-siku. Ya, benar sekali. Persegi panjang A dan B sudutnya siku-siku. Jadi, persyaratan yang pertama sudah memenuhi. Nah, persyaratan yang kedua yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Caranya yaitu panjang persegi panjang A per panjang persegi panjang B. Nah, berapa panjang persegi panjang A? Yaitu 3 per panjang persegi panjang B yaitu 6. Apakah bisa disederhanakan? Tentu saja bisa, yaitu 1 per 2. Selanjutnya yaitu lebar persegi panjang A per lebar persegi panjang B. Berapa lebar persegi panjang A? Lebar persegi panjang A yaitu 2 per lebar persegi panjang B yaitu 4. Apakah bisa disederhanakan? Tentu saja bisa, yaitu menjadi 1 per 2.
Nah, karena panjang persegi panjang A dan B 1/2 dan lebar persegi panjang A dan B 1/2, maka persyaratan yang kedua itu memenuhi. Nah, apakah persegi panjang A dan B ini bisa dikatakan sebangun? Nah, karena sudah memenuhi persyaratan kesebangunan, maka persegi panjang A dan B bisa dikatakan sebangun. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu mengenai kongruensi. Kongruensi memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk menyatakan bangun datar itu kongruen atau tidak, ketiga sisi dan sudutnya tidak harus sama. Maksudnya, ketiga sisinya tidak harus sama panjang dan ketiga sudutnya tidak harus sama besar. Dengan syarat yang pertama, yaitu sisi. Nah, di sini dimaksudkan bahwa ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Nah, lihat pada gambar yang ada di papan. Misalnya, sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Itu artinya bahwa sisi AB memiliki panjang yang sama dengan sisi DE. Nah, di mana kita bisa mengetahui bahwa sisi AB memiliki panjang yang sama dengan sisi DE, yaitu dengan melihat tandanya. Nah, dengan melihat tandanya tersebut, maka sisi AB dan DE itu memiliki panjang yang sama. Nah, begitu juga dengan sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Dan sisi AC bersesuaian dengan sisi DF. Nah, selanjutnya syarat yang kedua, yaitu sisi sudut sisi. Nah, sisi AB bersesuaian dengan sisi DF dengan melihat tanda yang ada pada gambar. Selanjutnya sudut. Sudut B bersesuaian dengan sudut E. Dengan artian bahwa sudut B sama besar dengan sudut E. Di mana bisa kita mengetahui bahwa sudut B bersesuaian dengan sudut E dengan melihat tanda yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu sisi. Sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Nah, syarat yang terakhir yaitu sudut sisi sudut. Sudut B bersesuaian dengan sudut E, artinya sudut B sama besarnya dengan sudut E dengan melihat tanda yang ada, yaitu besar sudutnya 90 derajat karena merupakan sudut siku-siku. Yang kedua, sisi. Sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Di mana kita bisa mengetahui bahwa sudut BC bersesuaian dengan sudut EF dengan melihat tanda yang ada. Dan selanjutnya yaitu sudut. Sudut C bersesuaian dengan sudut F, artinya besar sudut C sama dengan sudut F. Nah, itulah adik-adik syarat untuk menyatakan bahwa segitiga tersebut kongruen atau tidak. Itulah adik-adik pembahasan mengenai bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Sebelumnya kakak mempunyai tugas buat kalian, yaitu coba kalian cari benda-benda bangun datar yang ada di sekitar kalian. Nah, sekian dan terima kasih.